Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Selasa 11 November 2025, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Engkau boleh bangunkan kami Tuhan dari istirahat semalam, dan jika sebentar kami akan memulai hari kami dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap pembacaan dan perenungan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh dapat kami jadikan pedoman dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Kemudahan Orang Fasik. Diambil dari Ayub 21 ayat 1, dilanjutkan ayat 17 sampai 34. Dengan fokus kita pada ayat yang ke-19. Kata orang, kesalahannya disimpan Allah bagi anak-anaknya. Tetapi biarlah orang itu sendiri yang diganjar Allah supaya sadar. Banyak orang merasa jengkel ketika melihat orang yang tidak jujur dan jauh dari Tuhan justru mengalami kemujuran serta kemudahan dalam hidup. Banyak orang yang berlaku jujur dan melibatkan Tuhan, tetapi hidupnya malah jauh dari kemudahan serta kenyamanan. Hal itu mungkin juga pernah kita pertanyakan. Kita bersikap jujur dan benar, tetapi justru hidup kita malah lebih sulit dibandingkan mereka yang tidak jujur. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan melibatkannya, tetapi justru kita menghadapi berbagai kesulitan. Mengapa mereka yang berbuat tidak benar malah mempunyai kehidupan yang menyenangkan? Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Teks Alkitab hari ini menegaskan bahwa kesalahan orang fasik disimpan Allah bagi anak-anaknya. Tetapi orang itu sendiri pun akan diganjar Allah supaya sadar. Orang fasik memang tampak mengalami kemujuran dalam hidupnya, tetapi Allah sendiri yang akan mengganjar mereka pada saatnya. Kita tidak perlu iri melihat jalan hidup orang fasik. Kita juga tidak perlu menyesali keputusan yang telah kita ambil ketika berusaha hidup benar, tetapi tetap menghadapi berbagai kesulitan. Tuhan tidak tidur, dan bahkan orang fasik pun kelak akan mendapatkan penghukuman darinya. Teruslah hidup benar dan takut akan Tuhan, sebab Dia akan menolong kita. Refleksi, jangan iri terhadap jalan orang fasik, karena orang fasik akan menjumpai kebinasaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diajarkan untuk tetap hidup dalam kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, dan tidak perlu iri kepada kemujuran orang fasik Tuhan, karena pada saatnya nanti orang fasik akan mendapatkan ganjaran dari-Mu dan juga untuk anak cucunya Tuhan. Ajar kami untuk tetap berfokus, tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu suka maupun duka Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat beraktivitas dengan baik, dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dijauhkan dari segala macam hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.